Halo Bolo, ya kita ketemu lagi dan saatnya aku untuk update rating dan juga ceritaku hari ini. Hmm. Dan ceritaku tidak melulu tentang Mak Encim karena hari ini kegiatanku bukan hanya nyari orderan Bolo ya. Alhamdulillah kemarin ada kemungkinan bahwa malam ini aku nggak bisa bikin konten. Cuman ya alhamdulillah faktanya bisa. Terus hari ini kebetulan juga hari ulang tahunku Bolo. Dan ya alhamdulillah sisa umur masih ada untuk diisi dengan berbagai macam hal-hal baik dan bermanfaat Bolo. Termasuk mudah-mudahan videoku ini juga bermanfaat untuk bolo-bolo yang sedang memainkan aplikasi taksi driver dan apa ya? Ya apapun saja yang aku share, aku bagikan mudah-mudahan bermanfaat untuk bolo-bolo semua. Gitu ya. Sekarang kita langsung ke taksi driver dulu sebelum nanti aku ceritakan banyak hal yang menurutku menarik hari ini, Bolo. Oke, kita buka taksi drivernya dan seperti biasa kita matikan dulu autonya, Bolo. Matikan auto dan kemudian oke. Ini posisinya begini. Nah, cakep. Yes. Kita cek dulu pertama di filter tarif bola. Alhamdulillah masih di Salatiga ya. Ini untuk Salatiga delivery, bike, food shop dan food and good. Kemudian saldoku masih 79.892 bola. Dan kita ke layanan. Layanan alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan untuk akunku. Selanjutnya kita cek rating bola. Cek rating per tadi pagi yang keluar. Nah ini bola. Ratingku alhamdulillah di angka 0,99 per 99 orderan. Ini tanggal perhitungan rating per tanggal 21 April 2025. Sekarang tanggal 22 berarti rating kemarin ya bola ya. Selesai menurut tugas otomatis di angka 96 dan menurutku ini sudah tertinggi ya dalam arti karena kemarin aku seingatku dapat cocolan kalau nggak 2-3 bolo. Dan seperti pernah aku sampaikan juga bahwa standarku untuk tugas otomatis cukup di 90 sebenarnya gitu kan. Jadi ini sudah over, sudah kelebihan. Tapi karena memang tidak ada cocolan ya mau bagaimana lagi gitu kan. Selanjutnya selesai tanpa komunikasi dengan operator di angka 99, jam sibuknya di angka 50 bolo. Kemudian rata-rata order di 7,07. Kemudian order prioritas yang diselesaikan menjadi 42. Komentar positif menjadi 25. Kemarin di angka 27. Dan ini tidak masalah, Bolo. Kemudian di parameter negatif, penolakan tugas otomatis masih 1. Kemudian ulasan negatif 1 ya, masih 1. Oke, kemudian untuk orderan yang diselesaikan hari ini, Bolo. Hari ini aku on itu sekitar jam 6-an, Bolo, jam 6 pagi. Dan memang sebenarnya memang nggak tahu, feelingnya sudah nggak pengen on beat gitu loh, Bolo. Nah, kemudian aku dapat pagi tadi itu 2 orderan, Bolo. Ini orderan yang pertama. Ini juga orderan masuk auto jam 6.10, Bolo. Diselesaikan jam 6.10 ya. Orderan autonya masuk pada jam 5.57. Dan ini adalah penugasan otomatis, Bolo. Penugasan otomatis dengan jarak perjalanan 4,51, Bolo. 4,51. Penghasilan yang didapat cuma 8.004. 8.004, Bolo. Padahal jaraknya 4,51. Nah, ini adalah pelanggan tetap dan berbintang, Bolo. Dan tadi setelah orderan kedua itu, aku putuskan untuk memberikan ulasan buruk plus
memfeedbacknya bolo. Jadi aku minta untuk tidak diberikan penugasan otomatis lagi dari customer ini. Customer ini menurutku dia sama dengan yang kemarin memberikan ulasan negatif bolo. Maksudnya bukan orang yang sama ya, tapi kerjanya sama di pabrik itu juga. Dan jaraknya ini jauh. Kenapa aku memberikan penilaian buruk dan memfeedbacknya dengan tujuan untuk agar tidak mendapatkan penugasan otomatis dari customer itu lagi? Alasannya begini bolo. Jadi di orderan awal itu dia dari titik penjemputan ini yang dia titik adalah ke Taman Promasan bolo. Padahal dia karyawan pabrik yang tadi. Kemudian seingatku aku mendapat orderan dari dia itu sudah berulang kali bolo ya. Nah, jarak pengantarannya itu lebih dari 4 kilo. Tadi titik orderan pertama itu di Taman Promasan bolo. Jaraknya itu juga 4 kilo lebih sedikit gitu kan. Dengan argo cuman 8.900 gitu kan. 8.900. Nah ini jarak yang sekarang, yang argo sekarang itu 9.200 dengan jarak 4 kilo setengah lebih bolo. Dengan jarak 4 kilo setengah lebih. Ini kan lebih jauh dari titik yang semula gitu kan. Nah ini kalau menurutku sebagai tukang ojek, dari pengamatanku berulang kali, itu yang rugi aku bolo. Serius aku yang rugi. Ruginya kenapa? Let's see ya, kita lihat. Sekali lagi aku tegaskan, jangan dilihat dramanya, tapi perhatikan isinya bolo. Isi dari yang aku sampaikan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku menceritakan ini tidak bermaksud ini ya mengekspos dramanya, sama sekali bukan gitu loh. Tapi mari kita sebagai Kang Ojek lebih cerdas mensikapi kenyataan gitu loh bolo. Dengan jarak 4 kilo lebih dengan argo awal cuma 8.900, itu pendapatan Kang Ojek yang kita dapatkan itu bolo, sebagai pembandingnya ya, sebagai pembanding aku tunjukkan ke orderan berikutnya. Ini juga penugasan otomatis bolo. Nah ini pendapatan yang kita dapat itu 8.010 bolo. 8.010 dengan titik pengantaran hanya 2,16 km bolo. 2,16 km. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang tadi bolo. Yang pertama tadi dengan jarak pengantaran, kalau di argo 89 tadi yang dengan tujuan Taman Promasan itu 4 kilo lebih sedikit bolo. Enggak sampai 4,51 gitu kan. Nah sekarang jaraknya menjadi 4,51 kan lebih jauh bolo. Dengan medan itu yang lebih berat. Dalam arti dia naik, jalannya itu banyak naiknya bolo. Banyak tanjakannya meskipun jalannya halus kan. Dan si customer ini mintanya jalannya kenceng. Otomatis apa bolo? Sebagai Kang Ojek, kita lebih boros bensin kalau jalannya kenceng. Kemudian otomatis faktor risikonya juga lebih besar. Lebih besar ya karena kita jalannya kan kenceng gitu kan. Nah, kemudian penghasilan yang kita dapat berapa bolo? Nah, kita lihat ya. 9.200 dipotong komisi 1196 bolo. 1196. Penghasilan yang kita dapat cuma 8.004 bolo. 8.004. Selisih 6 rupiah. Dengan jarak perjalanan yang lebih jauh. Jauhnya itu ya segitu tadi kan. 4,51 km. Tapi pendapatan yang kita dapat cuma berapa? 8.004. Nah ini jelas tidak masuk kalau menurutku bolo. Apalagi dengan medan yang menanjak dan si customer mintanya jalannya cepet gitu kan, kenceng gitu loh bolo. Nah itu sebabnya aku sudah tidak mau lagi mendapatkan customer seperti itu. Jadi bukannya apa-apa ya bolo ya. Kalau sekali 2 kali nggak masalah gitu kan. Kalau keseringan ya sakit bolo. Keterasa banget loh itu. Jaraknya sejauh itu, penghasilan cuma 8.004 gitu kan. Sementara yang pembanding berikutnya adalah dengan jarak 2,1
2 kilo 160 meter ya bolo ya. Itu penghasilan yang kita dapat malah 8.010. 8.010. Nah itu bolo. Jadi itu kalkulasi pertama. Terus kemudian kedua alasannya apa? Kalau menurutku pribadi, alasannya sederhana bolo. Kita kan tahu jumlah kang ojeknya sekarang itu membengkaknya dalam waktu 4 bulan itu kurang lebih 10 juta di seluruh Indonesia. Dan kalau dari pengamatanku yang dulu waktu aku mendaftarkan menjadi kang ojeknya Mak Encim, itu aku compare dengan aku sekalian mendownload dahulu aplikasi customer bolo. Dan yang aku ingat di sini bolo ya, sebentar aku tunjukkan biar bolo bisa tahu juga pastinya posisinya di mana. Nah, di menu di sini kemudian sebentar bolo. Pembayaran non tunai. Nah, ini bolo. Perhatikan akun nomor 175.987.560 bolo. Perhatikan. Ini adalah nomor ID registrasi ya dari customer bolo. Ini sementara nomor akunku di 175.90 gitu kan. Nah, berarti kan 1:1 faktanya bolo ya. Jadi untuk ngeceknya apa namanya? Ngecek ID akun customer itu di situ bolo ya. Di sini di di profil dulu menu. Jadi kan menu kemudian pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai ini bolo. Disinilah ada nomor ID akun. Nah, ini di sebelah atas bolo, akun nomor 175.987.560 bolo. Sementara akun taksi driverku di angka 175.990 seingatku ya bolo. Seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi, itu cara ngeceknya ya. Kemudian yang aku maksudkan tadi adalah bahwasanya yang aku mau adalah aku pengen mendapatkan customer baru saja gitu loh. Dengan harapan titik pengantarannya, jarak pengantarannya itu dekat. Enggak ada 4 kilo lah gitu. Jujur kalau di atas 4 kilo itu yang rugi itu kang ojeknya bolo. Karena tarifnya selisihnya sangat sedikit gitu kan. Ya bayangkan aja dari yang taruhlah 2,5 kilo, kita dapat 8.010. Sementara 4,5 kilo lebih sedikit, itu kita dapatnya cuma 8.004 bro. Seperti itu. Yang untung siapa? Ya Mak Encim. Yang untung banyak Mak Encim dong. Kita hitung ya, kita hitung. 1196 dibagi 9.200 bro. 1196 dibagi 9.200. 13% bro. Potongannya 13%, enggak 15% gitu kan. Tapi yang untung banyak siapa? Ya Mak Encim, bukan kang ojeknya bro. Gitu kan. Nah, itu sebabnya aku nggak mau lagi gitu kan. Bukannya aku ngadi-hadi, bukan. Tapi kita fair saja lah gitu loh. Yang rugi justru kang ojeknya bro. Seperti itu pemahamannya ya. Yang menurutku seperti itu. Jadi kita sebagai kang ojek harus lebih cerdas mensikapi kenyataan bolo, gitu kan. Orang yang tambah untung itu malah Mak Encimnya, bukan kang ojeknya kok, gitu kan. Ya biar ini yang orderan seperti ini biar dipegang oleh ini kang ojek yang baru itu nggak apa-apa, dapat yang jauh-jauh kayak gini nggak apa-apa gitu loh. Nah, kita yang mainnya sudah agak lama ya ayo lebih cerdas mensikapinya. Kalau pendapatku seperti itu, bolo. Nah, kemudian selanjutnya setelah ke orderan, jadi aku orderan berikutnya ini yang tadi, yang jaraknya ini juga penugasan otomatis, bolo. Dengan jarak tempuh cuman 2 kilo 2,16 km. Dan ini penugasan otomatis, penghasilan yang aku dapat 8.010.
Ini yang sesuai argo ya bolo ya. Nah, kemudian ini aku selesaikan jam 6.36 dan aku masih on kan aplikasi bolo. Sampai dengan jam 8 pagi itu tidak ada orderan auto yang masuk gitu kan. Dan aku sudah tidak tertarik untuk mengecek di aplikasi customer berapa Kang ojek yang on di sekitarku gitu kan. Sudah nggak ngeh gitu kan. Nggak mikir lah gitu. Udah nggak penting karena memang pertambahannya yaitu 10 juta dalam waktu 4 bulan bolo. Nah akhirnya jam 8-an itu eh, karena kebetulan hari ini pas hari ulang tahunku, aku teringat berita beberapa waktu yang lalu bolo bahwa program pemerintahan presiden yang baru itu mengadakan cek kesehatan gratis bolo. Cek kesehatan gratis. Sebentar, di mana ya? Oh, ini kita selesaikan dulu aja ya bolo ya tentang taksi drivernya. Bahwa orderan diselesaikan hari ini aku cuma dapat 2 dan setelah itu aku matikan jam 8-an itu aku matikan aplikasi. Enggak langsung aku matikan, cuman aku sambil menunggu itu sambil mencari informasi tentang cek kesehatan gratis tadi. Kemudian setelah dapat informasi aku meluncur, setelah aku mendaftarkan via WhatsApp, itu aku meluncur ke Puskesmas Mangunsari Salatiga bolo. Dan sampai dengan di puskesmas itu sebelum aplikasi aku matikan tidak ada orderan yang masuk juga bolo sampai jam 9-an kurang itu ya. Itu tidak ada orderan auto yang masuk. Kemudian akhirnya setelah aku di dalam puskesmas itu ya belum di dalam ya masih di halaman lah itu. Aku putuskan untuk mematikan aplikasi ini, aplikasi taksi driver bolo ya. Nah, kemudian jam 9-an ini aku selesaikan ya untuk taksi drivernya. Sudah cukup untuk update ratingnya dengan 2 orderan. Untuk besok kemungkinannya RRO ku juga akan turun dari 7 mungkin menjadi 6, berapa bolo. Mungkin loh ya. Karena memang hari ini aku cuma tidak aku lanjutkan untuk bermain aplikasi taksi driver untuk hari ini bolo. Dan itu aku bikin status di WhatsAppku juga. Oke, kita akhiri tentang taksi drivernya bolo. Kemudian aku mau menceritakan tentang pengalamanku hari ini bolo. Jadi pengalamanku tadi mendapatkan informasi tentang ini bolo. Tentang cek kesehatan gratis bolo. Ini teknisnya dengan jadi bolo bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara ini untuk mengecek kesehatan kita bolo secara gratis. Nah itu bolo bisa googling kalau yang aku lakukan googling via Chrome ya, via Chrome kemudian mencari informasi tentang cek kesehatan gratis. Informasi awal yang aku dapat bahwasanya hak untuk mengakses cek kesehatan gratis ini hanya untuk warga negara atau penduduk Indonesia yang berulang tahun bolo ya. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian cukup dengan KTP kita bolo, KTP kita, data KTP. Kemudian kita ada nomor Kementerian Kesehatan yang bisa diakses via WhatsApp bolo. Bisa dicek nanti. Fasilitas yang didapat seperti ini untuk dewasa 30 tahun ke atas pemeriksaan tentang mata, telinga, gigi, jiwa, gizi, tekanan darah, diabetes, kebiasaan merokok, TB atau TB ini tuberkulosis itu ya kalau nggak salah. Kemudian kebugaran serta pemeriksaan hati, hepatitis B dan C. Bagi kelompok risiko ada juga pemeriksaan khusus bagi calon pengantin gitu. Bagi kelompok risiko ada juga pemeriksaan khusus bagi calon pengantin gitu kan. Kemudian dewasa 30 tahun ke atas pemeriksaan yang sama ditambah dengan deteksi kanker payudara dan kanker leher rahim untuk perempuan usia 30 hingga 69 tahun.
Kemudian dewasa untuk 40 tahun ke atas, ditambah lagi dengan pemeriksaan resiko stroke, penyakit jantung, PPOK, dan ginjal. Selain itu, deteksi kanker paru dan kanker usus besar dilakukan khusus untuk laki-laki mulai usia 45 tahun. Lansia 60 tahun ke atas, pemeriksaan semakin lengkap itu, dan seterusnya. Jadi aku sangat menyarankan untuk bolo-bolo yang saat ini menjadi Kang Ojek gitu, terutama Kang Ojeknya Mak Encim, untuk memanfaatkan fasilitas ini. Ini fasilitas gratis, dan informasi yang aku dapat tadi itu di lapangan ya, di puskesmas itu ada ibu-ibu yang menyampaikan, dan ibu itu sudah sepuh, umurnya sudah 82 tahun tapi masih bugar, masih sehat. Alhamdulillah, aku melihatnya saja senang gitu kan. Nah, itu beliau mengatakan ternyata kebijakan yang sekarang nggak harus pas ulang tahunnya si ibu tadi itu ulang tahunnya Desember gitu kan. Tapi nyatanya April sudah bisa melakukan ini CKG ya, cek kesehatan gratis. Jadi aku sangat mendukung dan menganjurkan untuk bolo-bolo memanfaatkan fasilitas ini, fasilitas gratis, cek kesehatan gratis gitu kan. Tinggal daftar via WhatsApp menggunakan data KTP ya ya. Kemudian langsung ke puskesmas terdekat gitu. Kemudian untuk hasil pemeriksaannya diantaranya aku bocorkan ke bolo-bolo semua. Ini alhamdulillah kadar gula darahku di angka 104 Seumur hidup seingatku aku baru 2 kali mengecek kadar gulaku karena ya jujur saja ibu kandungku itu kena gula gula kering ya, kena gula. Dan secara umum faktor keturunan itu kan punya risiko yang lumayan besar, dengan catatan menggunakan pola hidup dan gaya hidup yang sama dengan orang tuanya gitu. Alhamdulillah gaya hidupku memang agak beda dengan ibu kandungku gitu kan. Jadi ya alhamdulillah, yang waktu pertama itu aku cek gula darahku itu pas awal COVID itu awal COVID itu kan diwajibkan untuk cek periksa gula darah gitu kan. Dan itu gratis Itu alhamdulillah waktu itu gula darahku 90, dan yang tadi pas CKG ini gula darahku segini 104 Ini penting bahwa kita harus mengenali kondisi kesehatan kita sendiri Jadi jangan sampai kita menahan gitu kan, sakit nggak dirasain, nanti tahu-tahu ada apa gitu kan, yang sangat tidak kita inginkan. Kemudian untuk tekanan darahku tadi alhamdulillah normal ya. Kata Pak Dokter tadi di 128/80 Jadi kalau di usiaku, di usia 40-an ini, tekanan darah segitu normal gitu kan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ini pemeriksaan ini selesai pada jam 11 kurang ya 11 kurang, kemudian aku pulang ke rumah itu jam 11-an itu juga pas waktu pulang dari puskesmas itu aplikasi aku nyalakan Aku nyalakan jam 11 kurang itu, tapi sampai rumah tidak ada orderan auto yang masuk juga. Dan akhirnya ya sudahlah, ini memang nggak asik ini Mak Encim. Entah kebanyakan driver, kebanyakan Kang Ojek, atau memang orderan lagi sepi, aku nggak ngerti gitu kan. Tapi yang jelas kalau kayak gini nggak asik ini. Udah, aku putuskan hari ini off aja sekalian gitu kan. Aku putuskan untuk off, aplikasi aku matikan. Lalu Mak bedunduk tiba-tiba itu ada notif dari Mak Encim Ada notif dari Mak Encim. Kemudian apa ya? Ada notif di ini ya, notif pemberitahuan bahwa ada ucapan selamat ulang tahun dari taksi driver gitu kan. Dan ini aku jadikan status WhatsAppku itu. Oke, kita bacakan dulu ya. Aku bacakan dulu, ini kata-katanya adalah selamat ulang tahun, semoga order Anda sukses, suasana hati Anda selalu sempurna, dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita. Kinerja Anda patut dihargai setinggi-tingginya.
Nah, seperti itu. Lalu di status WhatsAppku, aku komentari seperti ini belum. Hilih mengucapan seko komputer ae ora gumun aku mancim. Jos kuwi yen ngirimi saldo driver minimal 50 gitu kan. 50.000 kuwi lagi lumayan gitu kan. Jadi bahasa Indonesia adalah hilih cuman kasih ucapan dari komputer aja nggak heran gitu kan. Nggak heran aku mancim gitu. Lebih bagus itu kalau memberikan saldo pada driver yang berulang tahun minimal 50.000. Itu baru lumayan gitu kan. Ya kalau cuman kata-kata begini kan, apalagi ini kata-kata dari program sistem ya Bala. Sistem kan otomatis dari komputer. Belum tentu dari pihak manajemen dengan tulus ikhlas memberikan ucapan gitu kan. Ini subjektif versiku ya Bolo ya. Catat ini subjektif versiku. Jadi kalau aku menilainya seperti itu. Kalau ini bukan ucapan dari manajemen, tetapi ucapan dari sistem komputer gitu kan. Dan bukan tidak mungkin ucapan yang sama ini pun akan aduh akan masuk ke aplikasi taksi driver Bolo dengan mungkin, bukan tidak mungkin loh ya, kata-kata yang sama persis Bolo. Ingat-ingat aja, selamat ulang tahun, semoga order Anda sukses, suasana hati Anda selalu sempurna, dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita. Kinerja Anda patut dihargai setinggi-tingginya. Catat bener Bolo ya. Nanti kalau pas Bolo ulang tahun, yang saat ini jadi Kang Ojeknya Mancim, kata-katanya sama enggak? Kalau sama persis, plek ketiplek, ya sudah. Itu adalah settingan dari sistem dari komputer Bolo ya. Jadi jangan gede kepala, jangan GR dulu gitu kan. Nah, kemudian setelah itu Bolo, hmm, oh iya, aku mau tunjukkan. Jadi aku tadi ini kan komentarku di status WhatsApp gitu kan Bolo. Nah, sekarang aku tunjukkan dari jam, nah ini jam 8.33. Ini jam 9 Bolo, jam 9.04. Nah, kemudian ini jam 10.21, gula darah normal. Nah, ini kemudian jam 11.04 ini sudah selesai Bolo. Aku sudah pulang juga. Jam 11.04 ini sudah sampai di rumah. Aku membuat satu seperti ini Bolo. Jadi ya tadi Mbak dokternya, jadi kan dokternya dua tadi Bolo, menyampaikan bahwasanya aku memang kurang olahraga gitu kan. Ditanya olahraga enggak gitu kan. Nah disarankan untuk olahraga. Terus olahraga apa dok gitu kan. Ya olahraga yang paling murah itu lari gitu kan. Terus aku jawabnya juga enak. Kalau lari sama Mbak dokter mah ayo saja gitu kan. Tapi kalau lari sendiri mah ogah. Seperti itu Bolo ya. Terus kemudian di status, nah ini jam berapa ya? Pokoknya setelah itulah. Ini yang tadi aku ambil screenshotnya ya Bolo ya. Nah ini setelah itu aku bikin status seperti ini Bolo. Off dhisik le dadi Kang Ojek dino iki. Bosen gagas orderan, gagas mancim, luwung gagas masa depanku dhewe. Bahasa Indonesia begini Bolo. Off dulu menjadi Kang Ojek hari ini. Bosen mikirin orderan, mikir mancim gitu kan. Lebih baik mikir masa depanku sendiri gitu Bolo. Nah, ini kemudian aku makan siang ini Bolo. Jadi makanan favoritku tuh kalau di Salatiga itu tumpang koyor Bolo. Ini makanan favoritku semenjak aku masih kecil. Jadi ya khasnya Salatiga itu memang tumpang koyor Bolo. Jadi kalau bolo-bolo di luar kota yang mungkin agak penasaran makanan khas Salatiga itu, kalau yang aku paling suka ya ini tumpang koyor Bolo.
Nah ini aku dapat kenal lagu ini di WhatsAppku bolo ya, di WhatsApp yang satunya. Jadi aku kan punya dua nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp itu satu untuk keluargaku sendiri, untuk keluarga besarku. Kemudian yang satu adalah yang nomor 500 itu yang aku pasang di akun YouTubeku juga. Itu adalah eh, WhatsApp untuk urusan Kang Ojek bolo dan urusan YouTube ini gitu kan. Nah di status WhatsAppku itu ada lagu ini, lagunya Sabila bolo. Judulnya itu Untuk Diri Sendiri. Dan ini aku googling di YouTube, dapat dapat lagunya. Bagus banget kalau menurutku. Yang selalu kuat saat dunia tak peduli. Terima kasih untuk diri sendiri yang memilih terus berjalan tanpa letih. Hidup memang tak selalu bersahabat, tapi ku hadapi dengan hati yang kuat. Dalam gelap aku temukan nyala, cahaya kecil dari jiwa yang percaya. Semua beban kini jadi cerita, setiap luka memberi makna. Aku tahu aku tak sempurna, tapi aku. Nah, ini jam 14.05 berapa tadi ya. Kemudian saat ini yang di screenshot ini boleh jam 14.57 boleh. Seingatku ini aku sudah bangun tidur ini ya, seingatku loh boleh ya. Bangun tidur. Jadi tadi aku off-kan aplikasi kemudian aku tidur. Terus ini kalau menurutku seperti ini boleh. Jadi bagiku setelah Tuhan Yang Maha Kuasa, ibu dan ayah kandungku, orang yang paling pantas mendapatkan ucapan terima kasih adalah diriku sendiri boleh. Jadi ini bukannya narsis bolo. Jadi aku memang lebih menyayangi diriku sendiri. Dalam arti ya kalau bahasa Jawanya seperti ini bolo. Sing tak rejak rekoso ki ya awakku gitu loh. Yang diajak bekerja keras itu ya jiwa raga kita gitu loh. Kapan lagi kita memberikan ucapan terima kasih kepada diri kita sendiri? Itu kan setelah kita berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih kepada kedua orang tua kita bolo. Ya jiwa raga kita sendiri ini yang layak mendapatkan ucapan terima kasih bola. Dan alhamdulillah standar seperti ini itu di jiwaku sendiri ya, di dalam jiwaku sendiri itu aku merasa eh, bagus gitu kan. Bagus dalam arti begini. Kita jadi Kang Ojek itu tidak sekali dua kali boleh dianggap remeh oleh customer gitu kan. Dan dengan penghormatan terhadap diri sendiri yang baik, insya Allah eh, ini ya pandangan sebelah mata dari customer yang apalagi customer ber SDM rendah seperti itu nggak ngefek ke hati kita bro. Dan seingatku tadi di pemeriksaan cek kesehatan gratis itu ada juga kesehatan jiwa bro. Ada kesehatan jiwa. Sebentar aku lihatkan, aku bacakan dulu. Ini oh ya, namanya kesehatan jiwa bro. Jadi ada beberapa pertanyaan bolo. Pertanyaan itu kalau jawabannya lebih besar dari 6 yang benar gitu kan. Itu jiwa kita bagus bolo. Jiwa kita sehat gitu kan. Kemudian sudah seperti itu ya bolo ya. Jadi ini salah satu rahasia yang aku buka ke bolo-bolo semua, Kang Ojeknya Mancim, bahwasanya cara terbaik menghadapi customer atau penumpang yang SDM rendah, SDM-nya nggak nututi bola, itu ya tetap bersikap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa orang yang pertama perlu kita hargai dan kita berikan terima kasih adalah diri kita sendiri bola. Seperti itu. Terus statusku yang selanjutnya
Nah ini Bolo, boleh percaya boleh tidak, aku ini seorang perokok Bolo. Perokok dengan minimal 12 batang per hari. Dan rokokku nggak mahal-mahal amat sih, cuma rokok Samsu Bolo. Ya karena aku mantepnya itu yang cocok di mulutku gitu kan. Jadi bukan rokok yang bagaimana-bagaimana, cuman kayak gini, minimal 12 batang per hari. Kemudian di statusku ini Bolo, aku cuman seperti ini, no drama, no debat, just thankful gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya hidup itu ya kita nikmati aja, nggak usah dibuat drama, nggak usah dibuat perdebatan gitu kan. Hanya disyukuri saja Bolo. Disyukuri karena kita masih diberikan nikmat hidup sampai dengan detik ini gitu. Dengan image ya, dengan gambar, dengan view gambar. Apa sih bahasa yang tepat? Image apa view ya? Dengan gambar tangkapan seperti ini, hanya rokok Bola, rokok G Samsu. Oke, seperti itu Bola. Jadi kemudian aku sore harinya aku keluar kota Bola, ke tempat saudara, ada acara itu sampai dengan malam ini tadi, dan sekalian aku mampir ke bengkel kenalan ya di tempat saudara itu untuk ganti lampu motor, lampu depan itu, karena untuk jauhnya, untuk yang jarak jauhnya itu mati, tinggal yang jarak dekat. Jadi kalau siang itu kadang-kadang aku pakai yang jauh, otomatis kan seolah-olah lampuku mati Bola. Dan apalagi ya yang mau aku share? Sudah, aduh berapa menit ini? Oh, 37 menit Bola ya. Oke, seperti itu. Insya Allah besok aku on beat lagi normal. Insya Allah ya Bola ya. Kalau kalau nggak ada perubahan rencana. Tapi yang pasti pesanku seperti itu Bola. Satu, gunakan fasilitas negara yang diberikan negara karena ini gratis. Cek kesehatan gratis Bola. Jangan disia-siakan. Karena bagaimanapun juga mencegah itu tetap lebih baik daripada menyembuhkan. Kalau sudah kena penyakit itu ribet nanti di belakang Bolo. Apalagi maaf kalau bolo-bolo yang punya anak-anak lebih dari 2 begitu kan. Otomatis kan kebutuhannya luar biasa Bolo. Kalau terlalu fokus kerja terus, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, jiwa dan ragamu Bolo. Butuh istirahat, butuh have fun ya, butuh bersenang-senang. Ya jangan melulu terfokus pada orderan Bolo. Ingat, kita ini posisinya kan mitra ya, kita itu bekerja sama, dan seperti itulah jumlah Kang Ojek dan jumlah customernya itu 1:1 Bolo. Jadi jangan terlalu fokus memikirkan orderan, bisa stres Bolo. Kemudian apa ya? Ya begitulah, perbanyak bersyukur, perbanyak bahagia Bolo. Jangan lupa bahagia. Oke, sampai di sini dulu ceritaku hari ini. Cerita orderan cuma 2 biji. Dan otomatis besok akan berdampak pada RRU yang turun. Yang turun, gitu ya Bolo ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.